Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-ayah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut apabila tidak diterima doanya, dan juga dengan rasa pengharapan supaya diterima doanya. Mereka juga membelanjakan atau selalu bersedekah dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pemirsa RRN TV yang masih istiqomah mengikuti acara kita, yaitu penentram kolbu pengiring berbuka puasa. Ada sebuah kisah yang menurut pendapat saya sangat unik sekali. Hal ini terjadi ketika masa atau ketika zaman Nabiullah Rasulullah Isa alaihissalam. Nah, ketika beliau masuk ke suatu daerah, lalu beliau mendengar orang-orang mengatakan bahwasanya ada sebuah gunung suka menangis. Nah, Nabi Isa alaihissalam dengan penasaran mendatangi gunung itu, membuktikan gunung tersebut betul, bahwasanya terbukti gunung tersebut menangis. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, izinkan gunung itu berbicara." Ya, karena beliau seorang nabi, sudah jelas diizinkan, sudah jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga gunung itu mampu berbicara dan didengar oleh Nabi Isa alaihissalam. "Hai Nabi Isa alaihissalam, ada perlu apakah engkau kepadaku yang sehingga Allah memerintahkanku untuk berbicara kepadamu?" Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Wahai gunung, mengapa engkau menangis dan merintih? Mengapa rintihanmu sampai terdengar menyedihkan sekali?" Lalu gunung tersebut berbicara bahwasanya, "Ya Nabi Allah, ya Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya aku ini kan sebuah gunung batu. Nah, banyak orang-orang, banyak penduduk mengambil batu dari gunungku itu dan dipahat oleh mereka, dijadikan patung yang disembah oleh orang-orang. Nah, yang sehingga aku takut nantinya di yaumil jazaa wal hisab kelak, aku itu akan dibakar, akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqun narol lati faqudduhan nasu wal hijarah." Hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di neraka itu nantinya bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, oleh sebab itu aku menangis, aku merintih, aku takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Ya Isa, katakan kepada gunung tersebut, hai gunung, diamlah, kami telah melindungimu dari api neraka jahanam." Nah, sejak itu tidak terdengar lagi tangisan, rintihan dari sebuah gunung, tidak terdengar oleh penduduk, tidak terdengar oleh orang-orang, karena gunung tersebut sudah merasa tenang, karena Allah berfirman melalui Nabi Isa alaihissalam, beliaunya, gunungnya disuruh berdiam diri sebab dia sudah terlindungi
sudah terjaga dari api neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu marilah kita renungkan dengan sejernih-jernihnya hati. Kenapa manusia yang lemah, yang miskin, yang nggak punya kekuatan apa-apa, lalu pendek usianya dibandingkan gunung tersebut, tidak takut akan ancaman, tidak takut akan peringatan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita baca di dalam Al-Quran, bahwasanya ancaman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jelas finnar atau fiz jahannam. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mari sama-sama kita merenungin, kita berpikir kuat mana kita sama gunung. Sudah jelas lebih kuat gunung, sudah jelas lebih panjang gunung usianya dibandingkan dengan kita. Kita bisa lihat gunung itu semenjak kita lahir atau ketika kita sudah mengingat ada gunung, kita mati juga gunungnya masih ada di situ. Nah, itu lebih panjang usia gunung daripada usia kita sendiri. Dan sudah sepantasnya lah kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mengikuti, apabila tidak taat, tidak patuh kepada aturan-aturan Allah yang semestinya kita jalankan, yang semestinya kita terapkan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu sadar, selalu ingat, selalu takut pada Allah, sebab kita tidak akan mampu menahan siksa dan deritanya ketika nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya ketika di yaumil jazawal hisab kelak. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima, dosa kita dimaafkan, dosa kita diampunin, kesalahan kita dimaafkan, dan mudah-mudahan puasa kita sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.